to the Baseface Network. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Nama saya Inka Widyasari. Nama saya Ardel Fasari. Nama saya Novia Mailasari. Nama saya Danisa Amanda. Nama saya Cavivi Antika. Nama saya Sil Masakhi. Dan saya Mustahul Jannah. Kami ingin menjelaskan biografi Presiden ketiga Indonesia yaitu B.J. Habibie. Dadah. Bahrudin Yusuf Habibie atau biasa kita kenal B.J. Habibie, beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Ia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Abdul Jalil Habibie dan Ibu Raden Ajeng Tuti Marinis Puspawardojo. Ayahnya berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari etnis Jawa. Ali Abdul Jalil Habibie ini memiliki marga Habibie, yaitu salah satu marga asli Gorontalo yang berarti kerajaan dan kekeluargaan. Sementara itu, Raden Ajeng Tuti Marini Puspawardojo ini merupakan anak dari seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta, dan ayahnya yang bernama Puspawardojo ini bertugas sebagai pemilik sekolah. Marga Habibie pada saat itu dicatat secara historis berasal dari wilayah Kabila, yaitu sebuah daerah dari Kabupaten Bonebolongo, Provinsi Gorontalo. Dari sisilah keluarga, kakek dari B.J. Habibie merupakan seorang pemuka agama, anggota peradilan agama, serta salah satu pemangku adat Gorontalo yang tersosor pada saat itu. Keluarga besar B.J. Habibie di Gorontalo terkenal gemar berternak sapi, memiliki kuda dalam jumlah yang banyak, serta memiliki perkebunan kopi. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga, Malela, Bandung. Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa, sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo di Hotel Prenger. Ketika menikah dengan Habibie, Ainun dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu memilih untuk tetap bekerja di rumah sakit anak-anak di Hamburg atau berperan serta berkarya di belakang layar sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tariq Kemal Habibie. Habibie belajar tentang keilmuan teknik musik di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung pada tahun 1954. Pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Terima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Pak Habibie meninggal di Rumah Sakit Gatot Subrodo pada tanggal 11 September 2019, tepatnya pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, dikarenakan gagal jantung. Sebelumnya, Pak Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019. Sehari sebelum dimakamkan, jenazah Pak B.J. Habibie dibawa dari rumah sakit menuju ke kediaman Habibie dan Ainun di Jalan Patra Kuningan 13 Blok L 15 atau 7 nomor 5 kawasan Patra Kuningan untuk disemayamkan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya, yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata Slot 120 pada tanggal 12 September 2019 pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Upacara pemakaman ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara.
B.J. Habibie ini merupakan presiden Indonesia pertama yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Boko-Bohm, sebuah perusahaan pengembangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Setelah menimba ilmu di negara barat, B.J. Habibie kembali ke tanah air untuk memberikan kontribusinya melalui teknologi-teknologi yang sedang berkembang. Salah satu usahanya ialah dengan mendirikan perusahaan pesawat terbang di Indonesia, yaitu Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN, yang sekarang lebih dikenal dengan nama PT Dirgantara Indonesia. Beberapa karya atau penemuan B.J. Habibie yang telah diakui oleh masyarakat internasional adalah yang pertama itu ada crack progression theory, yang kedua itu ada pesawat Dornier DO-31. Pesawat Dornier DO-31 ini pesawat pertama yang dirancang oleh B.J. Habibie. Pesawat ini juga adalah pesawat angkut pertama di dunia yang melakukan pendaratan secara vertikal dengan menggunakan teknologi VTOL atau Vertical Take Off Landing. Yang nomor 3 ada pesawat N250 Gatot Kaca. N250 Gatot Kaca adalah pesawat terbang pertama dari strategi besar tahap 3 yang diinisiasi oleh B.J. Habibie, yaitu tahap pengembangan teknologi. Pesawat ini dirancang dengan menggunakan teknologi mutakhir. Yang pertama itu ada Fly by Wire System atau FBW. Yang kedua itu ada Full Grass Cockpit with Engine Instrument and Crew Alerting System atau EACAS. Teknologi FBW yang diaplikasikan pada N250 Gatot Kaca merupakan yang pertama kalinya dipasangkan untuk pesawat berukuran tersebut. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumbuh pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI. Yang pertama, Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998 di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7, menjabat sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. B.J. Habibie mendapatkan julukan Bapak Teknologi Indonesia. Berikut beberapa penghargaan yang didapatkan oleh beliau selama hidupnya. Pertama, ada anggota kehormatan Persatuan Insinyur Malaysia atau IEM. Yang kedua, anggota kehormatan Japanese Academy of Engineering. Yang ketiga, anggota kehormatan The Fellowship of Engineering Unit of United Kingdom. Yang keempat, anggota kehormatan The National Academy of Engineering US. Dan yang kelima, anggota kehormatan Académie Nationale des Arts et des Espaces Prancis. Sebagai wakil presiden dan kemudian menjadi presiden Indonesia, Habibie secara otomatis menerima semua tanda kehormatan bintang sipil maupun militer dengan kelas tertinggi yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna pada tanggal 27 Mei 1998, Bintang Republik Indonesia Adi Pradana pada tanggal 12 Maret 1998, Bintang Mahaputra Adipurna pada tanggal 12 Maret 1998, Bintang Mahaputra Adi Pradana pada tanggal 17 Agustus 1982,
bintang jasa utama pada tanggal 27 Mei 1998. Dan yang di luar negeri khususnya Jerman yaitu Salib Agung Orde Jasa Republik Federal Jerman pada tanggal 19 November 1980, Salib Agung Kelas 1 Orde Jasa Republik Federal Jerman pada tanggal 15 Juli 1997, dan Commander's Corps of the Lower Saxony Order of Merit pada tanggal 1 Desember 1980. Tadi kita sudah menjelaskan terkait biografi Pak B.J. Habibie. Sekarang kita akan menyampaikan pandangan kita terhadap beliau. Pandangan kami terhadap Pak B.J. Habibie, kami itu sangat kagum terhadap Pak B.J. Habibie karena beliau menjadi presiden di Indonesia. Dia juga mendapatkan julukan Bapak Teknologi Indonesia, dan juga beliau yang membuat pesawat angkut pertama di dunia yang melakukan pendaratan dengan vertikal. Sekian dari kami. Terima maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nasi bakar nasi dibakar, campur sate tusuk sate. Kami sangat kagum terhadap beliau karena